Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibillahil alamin al-qasim Muhammad wa ala ali baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Ibu-ibu, saya ingin mulai ini dengan membacakan satu kisah awal sebuah perjalanan ruhani dari salah seorang sufi besar, Imam Al-Ghazali, yang dinukil oleh William James dalam The Varieties of Religious Experience. Buku ini berisikan tentang kisah-kisah spiritual yang terjadi pada semua para pejalan ruhani. Tidak peduli agamanya apa, apakah Kristen, Yahudi dan sebagainya, dia masukkan di sini kisah-kisah itu dalam kumpulan itu. William James ini adalah salah seorang psikolog, menganalisa tentang pengalaman-pengalaman ruhani yang terjadi pada orang-orang yang menempuh jalan ruhani itu. Seperti di kita yang saya sebutkan tadi, Imam Al-Ghazali. Di agama-agama lain juga ada tokoh-tokoh ruhani yang mereka dikenal di kalangan agama mereka itu sebagai tokoh besar ruhani. Nah, salah satu bagian itu yang dia masukkan di sini dalam bukunya ini, The Varieties of Religious Experience ini, dia mengambil beberapa pengalaman tokoh-tokoh besar ruhani di dalam ajaran Islam. Salah satu yang menarik di antara itu adalah Imam Al-Ghazali. Saya akan bacakan dari Imam Al-Ghazali itu. Dalam satu petikan kehidupan, kata Imam Al-Ghazali, dari lintasan usiaku, aku merenungkan kondisiku. Aku seperti menemukan diriku terikat oleh banyak sekali godaan di semua sisi kehidupan. Saat memikirkan pengetahuanku, aku merasa bukan apa-apa di mata Tuhan. Aku melihat diriku sedang berjuang dengan semua rintangan untuk mencapai kejayaan dan menyebarkan namaku. Tapi kemudian ketika aku bertumpu pada pengetahuan yang aku miliki dan kemampuan yang aku kuasai, aku jatuh sakit. Tubuhku kejang-kejang dengan lidah yang tidak mampu lagi berbicara di hadapan orang banyak. Sebagian tubuhku tidak dapat lagi aku gerakkan. Sebagian yang lain terasa nyeri sekali, seperti jarum menusuk ke dalam kulitku. Aku merasa begitu lemah. Murid-murid yang selama ini selalu mendatangiku dan memujiku perlahan-lahan meninggalkan diriku. Teman-teman yang dahulu selalu saja datang dan menanyakan tulisan-tulisanku sekarang hilang berlalu seperti mereka tidak pernah mengenal diriku. Tinggallah aku sendiri dengan merasa kelemahanku, benar-benar menyerah dengan keinginan-keinginan dan harapanku. Aku merasa sangat menderita saat itu. Semakin aku merasa menderita, semakin penderitaan itu bertambah terhadap diriku. Aku terbaring tanpa daya, seakan-akan usaha yang telah aku kerjakan sekian lama menjadi sia-sia. Aku mengandaikan Tuhan seperti orang yang menderita tanpa daya. Tapi kemudian perlahan-lahan ketika aku memasrahkan seluruh hatiku kepada Tuhan, Dia menjawab apa yang menjadi penderitaanku selama ini. Seperti ketika Dia menyikapi kemalangan yang menimpanya, hatiku tak lagi merasa berat untuk meninggalkan seluruh keinginan-keinginan, kekayaan dan anak-anakku. Sampai kemudian perlahan-lahan setelah aku menyerahkan seluruh kelemahan diriku ini, keinginan-keinginanku, dan juga usahaku untuk menggapai keagungan namaku, aku tinggalkan semuanya dan aku berpaling kepada Tuhan. Perlahan-lahan tubuhku kembali pulih, kesehatanku kembali datang, dan aku memulai sebuah kehidupan baru dengan kehidupan yang menyandarkan diriku kepada Tuhan. Dalam kesunyian aku bersama Tuhan, setelah aku menyerahkan seluruh persoalan hidupku kepada Tuhan, telah dibukakan sesuatu kepadaku dan diungkapkan seluruh ilmu yang tidak pernah aku ketahui dan aku pelajari selama ini. Apa yang diajarkan Tuhan kepadaku, dan ajaib, semua keinginan-keinginan yang dahulu aku usahakan dengan susah payah, sekarang datang dengan tiba-tiba. Namaku menjadi terkenal dan buku-bukuku menjadi pujian dan rujukan semua orang.
Dan itu semua karena aku menyandarkan diriku kepada Tuhan. Itu kisah Al-Ghazali yang sampai sekarang Imam Al-Ghazali ini menjadi seorang yang sangat terkenal di dunia Islam. Dia menjadi rujukan dalam akhlak, dalam tasawuf, bahkan juga di dalam filsafat. Nah, kisah yang menarik dari Al-Ghazali ini adalah satu kisah yang menurut saya sangat berkesan dalam kehidupan kita, yaitu dia mengalami sebuah problema kehidupan. Dia mengalami penderitaan karena mungkin keinginan-keinginannya yang tidak tercapai, atau juga karena usahanya yang begitu keras sampai kemudian dia jatuh sakit. Selama ini yang dia lakukan adalah mengandalkan kekuatan dirinya. Dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya dan tidak merasakan bahwa dirinya ini berada dalam genggaman Tuhan. Tapi justru dengan mengandalkan dirinya itu, apa yang dia usahakan itu tidak pernah tercapai. Tetapi ketika dia berbalik, melihat apa yang dideritanya itu, apa yang terjadi pada dirinya itu, dia sandarkan sepenuhnya dalam genggaman Tuhan, apa yang dia inginkan seluruhnya kemudian tercapai. Nah, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari diri kita. Selalu saja, setiap persoalan itu datang dan pergi dari diri kita. Ada saja masalah baru yang datang kepada kita ketika baru saja masalah yang lama selesai. Bahkan kadang-kala belum masalah yang lama selesai dalam kehidupan kita, sudah muncul lagi masalah yang baru. Selalu saja kehidupan kita itu seperti itu. Seakan-akan kita ini tidak pernah selesai dari kehidupan kita, dari persoalan kehidupan kita itu. Tapi memang betul bahwa kehidupan itu sendiri sebenarnya adalah sebuah persoalan. Ketika kita mulai hidup saja sudah mulai muncul persoalan demi persoalan. Kita tidak lagi seperti hidup di alam rahim kita, di dalam rahim ibu kita, yang ketika kita membutuhkan sesuatu dengan sendirinya, sesuatu itu datang kepada kita. Tapi kita mulai ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita merasa kehausan, kita menangis agar air susu ibu itu dapat sampai kepada kita. Terjadi persoalan kehidupan itu ketika kita mulai lahir. Dia datang dan pergi, bahkan selalu datang itu seringkali juga datang bertubi-tubi. Ketika kita pada sisi kehidupan keluarga kita mendapatkan masalah, di luar dalam kehidupan sosial kita mendapatkan masalah yang lain. Selalu saja masalah itu datang dan pergi. Dalam menyikapi masalah yang terjadi pada kita, seringkali kita memiliki sikap yang berbeda. Ada yang berusaha lari dari persoalan yang dihadapi dirinya itu. Ada orang yang beragama misalnya, rajin ibadah, untuk meninggalkan persoalan yang menghadang dirinya. Ada banyak orang yang seperti itu. Ada banyak contoh, misalnya datang ke pengajian-pengajian untuk melupakan persoalan yang dia hadapi. Seorang teman saya juga, ibu-ibu juga, selama ini perempuan karir lah. Dia mengejar karir, tiba-tiba tanpa diduga dia mendapati suaminya dengan wanita yang lain. Dia mendapatkan pukulan yang berat, terjadi kegoncangan yang luar biasa di rumahnya itu. Dia mendapati suaminya seperti seseorang yang tidak dia kenal sebelumnya. Untuk menghadapi itu, dia lari dari persoalannya itu, dan sekarang rajin mengaji. Alhamdulillah sih, karena persoalan itu justru dia melarikan persoalannya pada sesuatu yang baik. Tapi ada juga yang mensikapi persoalan itu untuk lari pada persoalan, pada keadaan-keadaan yang lebih buruk. Dia mungkin melakukan tindakan yang lain, misalnya membalas dendam suaminya itu dengan menggait laki-laki yang lain, atau juga mungkin lari ke drug atau meninggalkan keluarganya. Ada banyak orang yang melihat persoalan kehidupan itu seperti itu. Tapi di dalam Islam, Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang persoalan-persoalan atau menunjukkan sikap-sikap yang terjadi pada diri kita ketika persoalan itu datang kepada kita. Ada banyak sikap seperti itu. Sebelum saya sampai menjelaskan beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang persoalan atau sikap orang-orang dalam menghadapi persoalan itu, adalah satu hal yang sangat mendasar ternyata, bahwa ada banyak orang yang seperti Imam Al-Ghazali tadi menjadikan persoalannya itu sebagai jalan Tuhaninya. Dia menjadikan persoalan yang datang itu justru sebagai tempaan Tuhan bagi dirinya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ada seorang wali perempuan, waliyatullah, yang hidup di Persia. Perempuan itu bernama Banu Amin. Dia sangat terkenal. Dia banyak menulis buku-buku tasawuf dan buku-buku rohani, dan juga menjadi rujukan banyak orang. Pada awalnya dia adalah seorang perempuan yang biasa.
Orang-orang tidak mengenalnya sebagai seorang perempuan yang istimewa. Dia hidup sebagaimana pada layaknya ibu rumah tangga yang lain. Kerjanya setiap hari mengurusi rumah tangga. Tapi kemudian tiba-tiba dia menjadi seorang wali Allah yang dikagumi oleh banyak orang. Buku-bukunya menjadi rujukan oleh banyak orang-orang yang besar. Ada orang yang bertanya kepada wali Allah itu, Banu Amin itu. Banu Amin itu nama istilah. Dia tidak menyebutkan nama aslinya karena dia tidak ingin mungkin dikenal identitasnya, tapi dia sebutkan saja nama itu, nama istilah itu. Ada orang yang bertanya kepada Banu Amin ini, kami mengenal dirimu dahulu seperti seorang perempuan pada umumnya, tapi ajaib, kami tiba-tiba menemukan dirimu menjadi begitu luar biasa di hadapan Allah. Kami menemukan tulisan-tulisanmu yang tidak mungkin ditulis oleh seorang perempuan biasa. Kami menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah yang keluar dari lidahmu. Apa yang terjadi pada hidupmu? Mulailah Banu Amin itu bercerita. Kata Banu Amin, dahulu saya punya anak 12. Saya berbahagia sekali dengan anak-anak saya itu. Saya besarkan dia dengan rasa cinta saya. Karena kecintaan saya itu, saya tidak pernah memarahi anak-anak saya itu. Karena bagi saya, anak-anak itu seperti permata yang diberikan Tuhan kepada saya. Begitu menyenangkan hati saya. Tapi sampai pada sebuah peristiwa, pada 1 tahun ke-12 anak saya itu meninggal dengan berurutan. Minggu pertama meninggal salah satu anak saya itu, kemudian minggu kedua menyusul anak saya yang lain, minggu ketiga menyusul anak saya yang lain, sampai ke-12 anak saya itu meninggal dunia. Begitu berat cobaan yang saya derita pada saat itu. Betul-betul sebuah cobaan yang meluluh lantakkan seluruh kehidupan saya. Suami saya tiba-tiba meninggalkan saya karena dia sudah merasa kehilangan harapan hidupnya. Dia tinggalkan saya begitu saja, dan saya dalam keadaan kesendirian dengan hati yang patah. Ibu-ibu bayangkan, kalau anak kita, jangankan sampai meninggal dunia, sakit saja, kita melihat anak kita yang kita cintai tergolek tanpa daya, itu sudah pukulan yang berat pada diri kita, apalagi bagi seorang ibu. Kalaulah pada saat itu kita bisa menggantikan posisi anak itu, pastilah kita akan menebusnya itu. Biarlah kita yang sakit dan merasakan rasa sakit itu daripada anak kita yang kita cintai itu. Kita bahkan sanggup mengorbankan hidup kita untuk anak yang kita cintai itu. Tapi yang terjadi pada Banu Amin itu adalah satu kondisi di mana anak-anak yang dia cintai sebanyak 12 itu meninggal dalam waktu yang sangat relatif singkat selisihnya. Hanya dalam waktu satu minggu dia kehilangan satu persatu anaknya itu. Sebuah cobaan yang sangat berat, yang mungkin kalau saya saja dicoba seperti itu, na'udzubillah min dzalik, saya tidak bisa bayangkan cobaan itu begitu beratnya. Tapi apa yang terjadi pada Banu Amin itu? Terus kata yang menanyakan pada Banu Amin itu, terus apa yang terjadi padamu setelah peristiwa itu? Kata Banu Amin, aku melihat ada cahaya Tuhan di dalam hatiku yang menyala. Ada sebuah kesadaran bahwa kehidupan ini betul-betul bukan milik kita. Dialah yang memiliki kehidupan ini, dialah yang memiliki segalanya, dan dialah yang berhak mengambilnya. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Aku biarkan, aku titipkan anak-anak itu yang tadinya diamanatkan kepadaku untuk aku titipkan kembali kepada Allah. Aku menyerahkan seluruh anak-anak itu yang dipanggil Allah agar sekarang dia berada dalam peliharaan Allah. Setelah aku merasakan seperti itu, cahaya itu semakin besar di dalam hatiku. Aku melihat banyak hal yang tidak terlihat oleh orang-orang biasa. Itu yang terjadi kepada Banu Amin itu. Apa yang terjadi pada Banu Amin itu adalah bahwa dia ternyata mampu mengubah persoalan kehidupan yang terjadi pada dirinya ini sebagai sebuah jalan ruhani. Kita juga sebenarnya juga mampu melakukan hal yang sama. Tidak perlu misalnya ibu-ibu meninggalkan persoalan itu, meninggalkan rumah tangga yang di dalamnya terjadi persoalan itu untuk mungkin masuk pada aliran-aliran tertentu yang bisa memberikan ketenangan batin bagi kita. Karena justru itu adalah satu pendidikan Tuhan kepada kita. Para nabi adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Tidak satu pun nabi-nabi itu yang mengalami kebahagiaan yang berlebihan dibandingkan orang pada umumnya. Mereka lebih menderita pada umumnya. Kata Jalaluddin Rumi,
Jalaluddin mengatakan diri para nabi itu seperti landak. Semakin mereka dipukul, semakin jiwanya membesar. Nah, kalau kita bisa melihat persoalan kehidupan itu sebagai upaya Tuhan untuk mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah sebuah jalan ruhani yang kita tempuh. Itu adalah zikir yang lebih tinggi nilainya dari zikir lisani yang selalu kita ucapkan. Kalau kita melihat persoalan yang terjadi kepada kita itu sebagai tangan Tuhan yang menarik kita untuk lebih dekat kepada dirinya. Al-Quran misalnya, dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah selalu menyindir kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu. Ada banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan persoalan kehidupan itu. Al-Quran itu mengatakan misalnya, Ibu bisa buka pada surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Surah ke-70 ya. Ayat 19 sampai 21. Silahkan Bu. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila kesusahan menimpanya, dia mengeluh. Dan apabila dia memperoleh kebaikan atau harta, dia akan kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Terima kasih. Innal insana khalaqa halu'an fa iza masahu syarran jazu'an wa iza masahu khairan manu'an. Kata Allah, manusia itu bersifat keluh kesah, diciptakan bersifat keluh kesah. Kalau keburukan menimpa dirinya, dia berkeluh kesah yang luar biasa. Tapi kalau kebaikan menimpa dirinya, dia menjadi amat bakhil. Al-Quran sebenarnya pada ayat ini menyindir kita semua. Seringkali ketika kita ada masalah dalam kehidupan kita yang menimpa diri kita, keimanan kita mulai terguncang. Kita mulai mempertanyakan Tuhan pada saat itu. Kenapa Tuhan itu memberi saya masalah yang seperti ini? Apa dosa dan kesalahan saya? Apa yang telah saya lakukan selama ini sehingga Tuhan itu mencoba saya dengan persoalan yang seperti ini? Sampai kemudian mungkin kita akan berkata, Tuhan itu sungguh kejam, telah menyiksa diri saya. Mungkin saya ini hamba yang banyak dosa. Mungkin karena dosa-dosa saya itu Tuhan itu menyiksa diri saya. Nah, itu adalah salah satu singgungan Al-Quran kepada diri kita ketika kita menghadapi persoalan itu. Ada banyak orang yang seperti itu, Bu. Atau mungkin kita juga pernah dalam kehidupan kita seperti itu. Bahwa seakan-akan kita ini sudah kehidupan ini tidak ada harapan lagi, seperti tidak ada lagi cahaya ketika persoalan itu menimpa kita. Seakan-akan kita sudah tidak punya lagi pegangan dan tidak ada lagi sebuah jalan lain di hadapan kita yang akan menuntun kita lebih baik dari kehidupan yang kita alami ini. Apapun persoalan itu, apakah persoalan itu persoalan rezeki kita, apakah persoalan itu adalah persoalan sosial kita, ataukah persoalan itu persoalan rumah tangga kita. Apapun bentuk persoalan itu yang menimpa diri kita, seringkali kita bersikap seperti itu. Dan seringkali seakan-akan diri kita lah yang paling banyak persoalan itu. Ada orang yang datang kepada saya, berkali-kali datang, dan berkali-kali juga saya nasihati sih. Sampai kemudian kadang-kadang jengkel juga sih. Dia mau curhat terus, seakan-akan saya ini juga tidak punya persoalan. Ada ibu-ibu yang seperti itu. Sampai kadang istri saya tuh cemburu juga. Ya, ini siapa nih telepon terus katanya. Pas sebentar-sebentar beberapa hari yang lalu telepon, sekarang telepon lagi. Seakan-akan dia sendirilah yang punya persoalan itu. Sampai-sampai kadang-kadang saya jengkel juga sih, saya bilang juga sama ibu itu, saya bilang, Bu, sekarang ini saya juga pengen curhat. Jadi mestinya ibu itu cari orang lain yang sedang tidak punya masalah lah. Seakan-akan cuma dia sendiri yang punya masalah itu, sehingga keluh kesahnya itu sampai kemana-mana. Seakan-akan persoalan itu begitu beratnya, yang orang lain tidak pernah menderita persoalan seperti itu. Dan itu banyak sih terjadi pada kita juga. Dia selalu mengeluh, seakan-akan tidak ada hal yang baik yang dia terima dalam kehidupannya itu. Begitu datang mulai lagi keluhan itu, begitu datang itu lagi keluhannya. Saya sudah nasihati, tapi nasihatnya sih tidak jalan sih, karena saya yakin bahwa dia cuma ingin didengarkan saja. Tapi kalau didengarkan sekali dua kali sih oke. Tapi kalau berkali-kali, itulah yang dikritik oleh Al-Quran itu. Orang mungkin perlu sih mengeluarkan isi hatinya. Kita tidak boleh menyimpan persoalan itu sendirian di dalam diri kita. Karena kita ini tentu memiliki keterbatasan. Kata Fred,
diri kita itu seperti gunung es. Gunung es itu yang di atasnya itu kelihatan sedikit, tapi yang di bawahnya itu sebenarnya banyak. Nah, kadangkala, kata Fred ini, kadangkala persoalan-persoalan itu menimpa diri kita, kalau kita simpan, dia masuk ke bagian bawah sadar kita itu. Dan kadang-kadang begitu ketika dia sudah menumpuk di situ, dia akan mencari jalan keluar. Dan itu mempengaruhi kesadaran kita. Kadang-kadang orang itu baik itu katanya melalui mimpi-mimpi kita muncul persoalan-persoalan yang kita hadapi itu, yang tidak kita keluarkan itu, atau menuntut kita memilih satu sikap yang membuat kita kehilangan kontrol. Karena desakan persoalan yang kita hadapi itu. Semakin berat persoalan itu, semakin banyak persoalan itu yang menimpa diri kita, semakin dia menghendaki keluar dari diri kita. Dan kalau tidak kita keluarkan persoalan itu, kesadaran kita mulai terganggu. Mulailah keadaan jiwa kita terganggu. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi orang lain melihat itu, wah, ibu ini pasti punya persoalan. Kelihatan itu dari sikap-sikap kita. Kalau sudah sangat ekstrim, Bu, itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit jiwa. Kalau sudah masalah itu begitu menumpuknya kepada kita dan kita sendiri tidak bisa mengendalikan diri kita lagi, mulai kita kehilangan kontrol diri kita itu. Nah, kadang-kadang perlu masalah itu kita tumpahkan kepada orang. Tidak harus bahwa orang itu mampu memberikan jalan keluar bagi kita, tapi paling tidak bahwa dia mau mendengarkan kita. Tapi tentu orang yang kita ajak itu juga adalah orang yang seharusnya adalah orang yang mengerti diri kita. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah seperti ini mengatakan, "Ma fataha rajulun ala nafsihi baban mas'alah illa fatahullahu alaihi baban minal faqr." Kata Rasulullah SAW, seseorang yang menceritakan masalahnya kesana kemari kepada orang-orang lain, Allah akan membukakan pintu kefakiran dan kesempitan baginya. Itu sindiran Al-Quran juga, sindiran hadis dari Rasulullah SAW. Artinya tidak semua persoalan itu, atau tidak kepada semua orang kita harus menceritakan persoalan kita itu. Dalam ayat yang tadi yang kita baca tadi, innal insana khalaqa halu'an. Halu'an itu berasal dari kata kondisi yang sempit. Kondisi yang sempit yang menjepit diri kita, itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan halu'an. Kadang-kala kita ini merasa bahwa diri kita itu berasal dalam kondisi yang terjepit seperti itu. Nah, orang-orang yang merasa seperti ini, kata Al-Quran, dia kalau mendapatkan kesulitan, dia paling berkeluh kesah. Dialah yang seakan-akan tidak ada lagi kebaikan Tuhan kepada dirinya. Tapi ketika kebaikan diberikan kepadanya, mulailah dia merasakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa dan lupalah dia dengan Tuhan. Ada orang yang bersifat seperti ini dalam menghadapi masalahnya. Ada sifat kedua yang disebutkan Tuhan berkaitan dengan orang-orang yang mendapatkan masalah, yaitu pada surah Al-Fajr ayat ke-15 sampai dengan 17. Silahkan tolong dibacain, Bu. Ada manusia, apabila Tuhan yang mengujinya, maka dimuliakannya dan diberinya kesenangan, lalu dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Dan adapun apabila dia mengujinya, maka dia membatasi rezekinya, lalu dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Tidak sekali-kali, bahkan selalu tidak memuliakan anak yatim. Ya, Bu, terima kasih. Itu sikap kedua yang seringkali juga kita tunjukkan ketika kita berhadapan dengan masalah yang menimpa diri kita. Kita berkata dalam ayat Al-Quran, Allah menyindir kita, fa'amal insana iza mabtalahu rabbahu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akramani wa ma iza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanani. Kalla, kata Allah, sedangkan manusia itu jika ditimpakan oleh Tuhannya kemuliaan dan nikmat, mereka berkata, Tuhan sekarang sedang memuliakan diriku. Tapi ketika Tuhan menimpahkan dan menyempitkan rezeki baginya, serta menimpahkan bala baginya, dia berkata, Tuhan sekarang sedang meninggalkan diriku. Kata Tuhan, tidak. Kalla, tidak sekali-kali seperti itu. Nah, itu sikap kedua yang disindir Al-Quran kepada diri kita ketika kita menghadapi masalah.
Yaitu bahwa kalau kita mendapatkan rezeki, ini sikap yang sebaliknya dari tadi Bu sebenarnya. Kita seakan-akan Tuhan itu sedang dekat sekali dengan kita. Wah, sekarang saya ini alhamdulillah aja, Tuhan itu sekarang ini begitu memuliakan saya, begitu rezeki itu wah banyak sekali mengalir dengan saya sekarang ini. Seakan-akan Tuhan itu begitu baiknya kepada saya sekarang ini. Ya mungkin berkat saya banyak-banyak doa, banyak-banyak sedekah, Tuhan itu sekarang memuliakan saya. Baru aja saya dapat undian yang tidak saya duga-duga, misalnya gitu sih. Tuhan itu begitu baiknya kepada saya. Tapi kalau dia sudah ditimpa masalah, dia akan berkata, waduh ini Tuhan kok apa kesalahan saya ini. Padahal saya ini selalu saja sedekah. Kalau ada orang datang ke rumah saya, selalu saya berikan bingkisan untuk dia bawa pulang. Tapi kenapa Tuhan menghukum saya seperti ini? Apakah Tuhan itu sudah melupakan jasa-jasa saya? Oh, mulailah itu. Ada juga sih Bu yang berkata begitu sih. Karena itu ya saya dengar juga sih ada yang berkata begitu. Emang kamu punya jasa sih kepada Tuhan? Karena saya bayangkan ya Allah, saya punya seorang paman di Palembang. Pada saat Lebaran saya kunjungilah silaturahmi kepada beliau. Baru saja dia ditimpa oleh, sehingga sebagian tubuhnya itu tidak bisa digerakkan, sebagian tubuhnya mati. Dan begitu menderitanya, begitu berat cobaan itu bagi dia itu. Ibu bayangkan saja mau bicara aja itu sudah susahnya bukan main. Saya pada saat itu membayangkan ya Allah, betapa Tuhan itu kepada kita ini begitu baiknya. Dia pinjamkan diri kita, seakan-akan kita ini merasa bahwa diri kita ini sudah menjadi milik kita. Padahal sama sekali ini bukan milik kita. Allah meminjamkan ini kepada kita, tapi dia mengikuti seluruh perintah yang kita inginkan. Apa saja yang kita inginkan, itu tubuh kita menuruti perintah kita itu. Seakan-akan itu sudah menjadi betul-betul milik kita, sehingga kita lupa bahwa ini adalah pinjaman Tuhan. Ibu mau makan aja misalnya, jelas bahwa tangan itu langsung ikut saja menggerakkan kemana yang ibu inginkan. Mengangkat nasi itu, ibu ingin melihat sesuatu, mata itu langsung sesuai dengan apa yang ingin kita lihat. Kaki kita langsung bergerak kemana tempat yang ingin kita tuju. Lidah kita langsung berkata apa kata-kata yang ingin kita ucapkan. Seakan-akan seluruh yang ada di dalam tubuh kita ini adalah milik kita. Akhirnya kita lupa seringkali bahwa ini semua adalah pinjaman Tuhan. Kalau Tuhan sedikit saja mengambil pinjaman itu, jangan ikuti apa yang dia perintahkan. Mulailah kita kesulitan, kita menderita stres yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, karena selama ini kita merasakan bahwa itu adalah milik kita. Wah, kita sudah mulai seperti yang saya ceritakan tadi, ketika dia kesulitan berbicara untuk menyampaikan kata-kata, wah itu menderitanya luar biasa. Saya yakin menderitanya bukan cuma karena bahwa dia sulit mengucapkan kata-kata, tapi menderita karena selama ini dia mampu berbicara dengan sangat, tapi kok sekarang nih dia tidak sadar, atau banyak di antara orang-orang atau kita semua seringkali tidak sadar bahwa diri ini sebenarnya adalah milik Allah, hanyalah sebuah pinjaman bagi diri kita. Nah, sehingga kita, apa sih jasa kita kepada Tuhan? Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan pada intinya adalah untuk diri kita sendiri. Kata Allah dalam ayat yang lain, ya ayyuhal insan antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang kita, semuanya datang dari Allah kepada diri kita. Artinya bahwa tidak ada hak bagi kita untuk merasa takabur kepada Allah, yaitu ketika kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berkata dengan nada bangga di hadapan orang-orang lain, Tuhan itu sedang dekat sekali dengan saya, sedang baik sekali dengan saya. Tapi kemudian kita akan juga bersuudzon kepada Allah ketika Allah menimpakan satu persoalan atau musibah kepada diri kita, yaitu Tuhan sekarang ini sedang memberi azab kepada saya, Tuhan itu sekarang sedang menyulitkan saya, Tuhan itu sekarang sedang menjauhi diri saya, tolong doakan saya ini. Ya masih baik sih kalau minta didoakan seperti itu. Kalau dia berkata, wah Tuhan sudah bersikap buruk kepada saya, ya sekarang saya mau bersikap sesuai dengan apa yang saya inginkan saja, saya tidak akan mau ikuti perintah Tuhan. Ada beberapa waktu yang lalu saya dengar kata-kata yang seperti itu keluar dari mulut seorang PSK. Diwawancarai di televisi, PSK itu berkata seperti ini, kenapa Anda jadi PSK? Katanya. Karena katanya saya ini hidup di desa dan sulit sekali di situ. Di situ tidak ada pekerjaan. Kami sejak kecil itu tidak lagi sekolah.
Ketika usia saya 12 tahun, saya dinikahkan oleh orang tua saya dengan seorang laki-laki yang sudah tua dan sudah punya banyak anak. Tapi kemudian saya diceraikan, saya menikah lagi dengan yang lain juga seperti itu. Sampai ada seorang datang dari Jakarta katanya, dan mengajak saya untuk bekerja di Jakarta. Ada juga teman saya yang kerja di Jakarta itu, dia pulang dengan bawa emas, bawa bantuan bagi orang tuanya, sehingga saya ikuti juga. Akhirnya saya terima kerjaan itu di Jakarta ini. Dan inilah pekerjaan itu. Kemudian reporternya itu bertanya, apakah Anda tidak mau bertobat kepada Tuhan? Karena pekerjaan ini kan tentu adalah pekerjaan yang buruk. Bukankah ini satu dosa menurut agama? Anda kan beragama Islam, kata reporter itu. Ya, tapi Tuhan itu sudah memberikan penderitaan yang banyak bagi hidup saya ini. Sekarang saya ingin bertindak sesuai dengan keinginan saya. Kemana hati saya senang, ke situ saya akan berbuat. Ada sikap yang seperti itu. Ada satu sikap yang ditunjukkan ketika menghadapi persoalan kehidupan itu. Satu sikap takabur atau sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kedua tadi yang kita bacakan, itu adalah satu sikap suudzon kepada Allah. Ketika menghadapi masalah menimpa dia merasa bahwa Allah itu sedang meninggalkan dirinya. Padahal dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza taba abadan min kulli zanbi, ghafarallahu lahu." Kata Rasulullah, kalau seorang hamba itu bertobat akan seluruh dosa-dosanya, Allah akan mengampuni seluruh dosanya itu. Illa su'uzani billah, kecuali su'uzan kepada Allah. Yaitu bahwa kita menganggap apa yang diberikan Tuhan kepada kita, cobaan, musibah, dengan pandangan yang buruk. Bahwa Allah tidak lagi berkasih sayang kepada kita. Nah, kalau itu terjadi kepada kita, ketika menghadapi persoalan kehidupan kita itu, kita bersikap suudzon dan Allah tidak akan mengampuni dosa kita itu. Tapi kalau orang itu husnuzon kepada Allah, justru yang terjadi sebaliknya. Berbaik sangka. Kalau suudzon itu berburuk sangka kepada Allah, dia berburuk sangka seakan-akan Allah itu sudah meninggalkan dirinya. Tapi kalau berbaik sangka, Allah akan mengampuni seluruh dosa. Beberapa kali saya pernah sebutkan hadis ini. Ada seseorang yang sudah digiring malaikat hampir masuk ke dalam neraka. Hamba itu berhenti di hadapan neraka, kemudian dia berpaling kepada Allah. Allah berkata kepada hamba itu, "Limaza iltafatta ilayya?" Mengapa engkau berpaling kepada diriku? Kata hamba itu, "Ya Allah, ma zanni bi hakaza." Kata hamba Allah itu, "Ya Allah, aku tidak berprasangka yang seperti ini." Kata Allah, "Apa prasangkamu kepadaku?" Kata hamba itu, "Prasangkaku kepadamu, engkau mengampuni seluruh dosa-dosaku, engkau memaafkan kesalahanku, dan engkau memasukkan aku ke dalam surgamu." Kata Allah, "Bi'izzati wa jalali wa biirtifai makani ya malaikati." Keagungan dan keperkasaanku dan demi ketinggian posisiku, wahai para malaikatku, masukkanlah dia ke dalam surgaku. Kalau seorang hambaku berprasangka sedikit saja berprasangka baik kepadaku, tidak pernah aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Itu satu sikap yang lain ketika kita menghadapi persoalan yang menimpa diri kita. Nah, ada satu sikap lagi yang sikap itu justru dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap itu saya yakin ibu udah usah buka Quran lagi, pasti ibu tahu ayat itu. Wa iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia ditimpa oleh satu musibah, satu persoalan, dia berkata bahwa sesungguhnya milik Allah segala sesuatu dan akan kembali kepada Allah. Dia melihat apa yang terjadi kepada dirinya itu seluruhnya adalah skenario Tuhan kepada dirinya. Dia menganggap bahwa apa yang terjadi kepada dirinya itu adalah bimbingan dan didikan Tuhan untuk dirinya. Dan itu sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kalau ditimpakan musibah, ditimpakan persoalan kepada dirinya, dia akan menganggap bahwa persoalan itu adalah satu kasih sayang Tuhan kepada dirinya. Dia sadar betul bahwa persoalan itu akan menghapuskan dosa-dosanya, bahwa persoalan itu akan mendekatkan diri dia dengan Allah, bahwa persoalan itu akan mengangkat derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya ingin bacakan satu hadis lagi. Saya ingin ambil sedikit saja dari bagian hadis ini. Dalam hadis ini diceritakan ada seorang yang datang kepada
Imam Ja'far As-Shadiq, seorang cucu Rasulullah SAW. Dia mengadukan persoalannya. Dia berkata kepada Imam Ja'far As-Shadiq, "Ya Ibn Rasulullah, baru saja kami ini ditimpa musibah. Ada wabah datang ke desa kami, dan sebagian penduduk desa itu meninggal dunia karena wabah tersebut. Seluruh keluargaku terkena wabah itu dan meninggalkan diriku seorang diri. Aku tidak berani kembali ke desaku itu karena wabah itu betul-betul luar biasa, membunuh penduduk desa itu. Sungguh sekarang ini aku betul-betul menderita kepada semua yang terjadi kepadaku. Wahai anak Rasulullah, wahai putra Rasulullah, berilah nasihat kepadaku." Kemudian kata Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq kemudian memegang kepala orang Badui itu, orang desa itu, dan berkata, "Bukalah hatimu kepada cahaya Allah, karena ketika engkau mengingat Allah pada saat-saat kepedihanmu, Allah akan mengingat dirimu pada saat-saat kebahagiaanmu. Dan Allah akan membahagiakan hambanya yang mengingat dirinya di dalam kepedihannya, dan akan melepaskan dari seluruh azab-azabnya dan mengangkat dia bersama para nabinya." Kata Imam Ja'far As-Shadiq kemudian ditambahkan lagi, "Sungguh bahwa orang-orang yang menjadi pengikut para nabi adalah orang-orang yang ridho dengan penderitaan hidupnya selama di dunia ini." Hadis itu menceritakan kepada kita bahwa kalau kita ingin lebih dekat kepada Allah, kalau kita ingin posisi kita naik di hadapan Allah, kalau kita ingin menjadi salah seorang wali Allah, dan kalau kita ingin bergabung dengan para nabi-nabi Allah, janganlah lari dari persoalan yang menimpa diri kita. Lihatlah persoalan itu dengan sebuah kacamata yang lain. Lihatlah persoalan itu adalah jalan, adalah tarekat bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya karena persoalan yang diberikan Allah kepada kita. Dan pastilah kita bisa menghadapi persoalan yang terjadi kepada kita. Bukankah Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Sebenarnya ada satu hal yang jelas, satu hal yang baik, bahwa kita melakukan introspeksi kepada diri kita. Satu, Allah tidak pernah menghukum diri kita, kecuali kita sendirilah yang menghukum diri kita itu. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti punya efek, pasti punya dampak, baik sekarang maupun yang akan datang. Sekarang mungkin kita tidak rasakan tindakan itu, tapi mungkin pada saat yang lain akibatnya baru muncul kemudian. Orang yang merokok itu, Bu, dia tidak merasakan akibatnya secara langsung. Dia merasa nikmat dengan rokok itu. Tapi kemudian apa? Bahwa setelah sekian lama merokok itu barulah muncul akibatnya. Nah, banyak tindakan-tindakan kita juga seperti itu. Ada satu hal yang sebenarnya baik juga ketika kita melihat apa yang terjadi kepada kita itu sebagai sebuah kesalahan, mungkin kesalahan diri kita. Tapi bukan tentu sebagai tindakan Allah untuk mengazab dan menghukum diri kita. Nah, kalau kita melihat bahwa itu tindakan hukuman dari Allah, itulah yang disebut dengan su'udzon. Tapi kalau kita melihat introspeksi bahwa jangan-jangan saya ini ada kesalahan dalam tindakan saya, itu satu hal yang baik. Satu hal yang memang harus kita awali setiap kali kita mendapatkan persoalan untuk langsung mengintrospeksi diri kita. Itu satu hal yang bagus. Tapi tidak seperti yang diungkapkan tadi, bahwa dia justru menyalahkan Tuhan, Rabbi ahanani, Tuhan meninggalkan diriku. Yang kedua, sebagaimana yang saya sebutkan juga tadi, lihatlah itu sebagai satu tanda kasih sayang Tuhan kepada kita. Karena ada hadis, ada satu riwayat, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengutip hadis itu. Itu ketika seorang hamba di dalam kubur itu, dia menyesal betul dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Sampai kemudian malaikat bertanya, "Apa yang kamu sesali?" Kata hamba itu, "Dulu ketika kami ditimpa musibah ketika dalam kehidupan itu, kami memohon kepada Allah agar Allah segera melepaskan diri kami dari musibah itu." Kata malaikat itu, "Kenapa kalian menyesal? Sekarang kami baru tahu bahwa musibah itu justru mengangkat azab-azab yang harusnya kami terima di alam kubur ini." Itu baru tahu hikmah azab itu pada saat dia di alam kubur itu. Nah, itu salah satu hikmah dari persoalan yang menimpa diri kita. Jadi mestinya kita juga bersyukur sih mendapatkan persoalan itu. Jangan cuma berkeluh kesah. Silahkan Ibu, kalau ada yang lain. Ada beberapa anjuran sih dalam hadis itu. Kalau kamu mendapatkan masalah, hadis itu,
sampaikanlah masalahmu itu kepada orang yang dicintai Allah, karena Allah akan menurunkan hidayahnya melalui hatinya. Orang mukmin itu, Bu, salah satu bagian juga kalau kita melakukan istikharah itu banyak sih jenis-jenisnya. Jadi Ibu yang mungkin Ibu ketahui mungkin dalam salat saja istikharah. Ada lagi istikharah yang lain. Istikharah yang lain itu kalau kamu mendapatkan dua masalah, kamu bingung di antara keduanya, datanglah kepada seorang mukmin yang kamu yakin bahwa dia termasuk orang yang cintai Allah. Ketika kamu datang kepadanya itu, dengarkanlah perkataan yang paling pertama dia ucapkan. Ketika sebelum datang itu, niatkan bahwa kita akan beristikharah melaluinya. Dan kalau kita datang kepadanya, kita dengarkan kalimat yang pertama yang dia ucapkan. Kalau dia mengucapkan sesuatu yang buruk, maka itu sesuatu yang buruk. Kalau dia pertama mengucapkan sesuatu yang baik, insya Allah itu adalah sesuatu yang baik. Dua, datanglah kepada teman yang kalian percayai bahwa dia memegang rahasia kalian. Karena kata Allah, kalau kalian buka aib kalian kepada orang-orang yang tidak bisa menjaga aib kalian, maka aib kalian itu akan tersebar di muka bumi ini, padahal Allah sudah menutupkannya bagi kalian. Itu yang kedua. Ini kata hadis itu, jangan datangi dua orang. Kalau kita harus datangi dua orang untuk menceritakan masalah kita itu, yang pertama adalah orang yang ahli agama, ahli yang orang mukmin, yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua orang yang kita percayai, orang yang dekat dengan kita percayai bisa memegang rahasia kita. Itu dua orang yang harus kita datangi. Tapi jangan datangi dua orang yang lain, kata hadis itu. Orang yang pertama adalah orang yang selalu berbicara tentang aib orang lain. Itu jangan kita datangi kepada dia sih. Kita tahu dia sering cerita tentang aib orang lain, kita datang kepada dia menceritakan masalah kita itu sudah jatuh nanti ketimpa tangga. Kedua, janganlah datangi orang yang yufarriquna baina ahibba, orang yang sering memecah di antara dua orang yang saling mencintai. Kalau kalian datang kepada dua orang ini, kata hadis itu, maka laknat Allah akan turun kepada kalian. Karena pertama yang jelas laknat itu bahwa aib kita tersebar. Yang kedua itu mungkin dia, orang yang kedua ini, seakan-akan dia mendengarkan masalah kita itu bisa ikut menyelesaikan, tapi justru dia akan memecah belah diri kita itu. Ada banyak orang yang seperti itu, Bu. Nah, karena itu bahwa hindarilah dua orang ini, datangilah dua orang ini, dan hindarilah dua orang yang berikutnya. Oke, silakan. Kalau kita naik kelas, ujian yang akan kita hadapi itu pasti semakin berat. Semakin kita bisa mengatasi persoalan itu, semakin ujian yang datang kepada kita itu semakin besar lagi pasti. Itulah kehidupan kita. Kita ini terus akan mendapatkan ujian yang seperti itu. Dan ujian yang paling berat nanti adalah pada saat-saat akhir kehidupan kita, yaitu pada sakratul maut kita. Itu ujian yang paling berat. Nah, pada saat-saat sakratul maut itu, selain malaikat yang datang kepada kita dan ruh-ruh orang yang mencintai datang kepada kita untuk mengingatkan diri kita, setan juga pada saat-saat itu menggoda kita agar kita meninggalkan keimanan kita. Ini satu kisah. Orang dalam keadaan sakratul maut itu, dia merasa dahaga yang luar biasa, seakan-akan sudah berhari-hari tidak pernah meneguk setetes air. Setan itu akan datang menawarkan minuman kepada kita dengan janji, dengan sebuah kesepakatan agar kita meninggalkan keimanan kita kepada Allah. Nah, itu ujian, salah satu bentuk ujian yang akan kita hadapi, dan itu ujian yang paling berat yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Allah dalam setiap persoalan kita, pada akhir ujian itu pun insya Allah Allah akan melindungi kita. Tapi kalau kita selalu bersikap bahwa menyalahkan Allah, selalu menganggap bahwa ini adalah sebuah azab Allah, maka pada akhir itu pun ketika kita menghadapi persoalan itu seorang diri tanpa orang lain yang bisa ikut memberikan saran, ikut mengurangi beban kita, itu adalah saat yang paling berat. Karena itu mulailah kita dari sekarang ini menghadapi persoalan itu dengan pandangan yang baik, dan itu akan sangat cepat menaikkan derajat atau makom kita di hadapan Allah. Ada banyak sufi-sufi yang lain, saya tidak punya kesempatan untuk menceritakan. Banyak sufi-sufi yang lain itu menjadi wali-wali Allah karena mereka menghadapi persoalan yang berat itu dengan pandangan bahwa Allah sedang mengasihi diri mereka. Itulah yang harus sebenarnya ada pada hati kita. Oke, Bu? Iya, Bu, silahkan. Dosa itu efek domino itu. Kalau kartu domino, dia ditaruh berbaris, kalau satu saja dijatuhkan, seluruhnya terjatuh itu semua. Nah, satu saja tindakan kejahatan itu dilakukan, itu akan membuka kejahatan yang lain, dan itu akan ditimpakan kepada orang yang pertama yang memulai itu. Kalau sekarang dosa-dosa itu dosa-dosa itu kembali lagi kepada yang pertama melakukan itu.
Itu inulisasi kan. Itu kembali lagi kepada orang yang mulai pertama kali melakukan tindakan yang seperti itu, sehingga membuka dosa-dosa yang lain. Nah, na'udzubillah min zalik, kita dari dosa-dosa yang punya efek domino itu. Kalau dengan melakukan tindakan keburukan itu justru kemudian muncul tindakan-tindakan yang buruk yang lain, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang seperti itu. Kenikmatan ataupun kepedihan itu keduanya adalah ujian bagi kita. Jadi jangan dikira bahwa karena kita memberikan sedekah kepada orang kemudian dapat kenikmatan, kita merasa bahwa itu adalah satu, seperti tadi lagi kepada sikapnya itu tadi, bahwa Tuhan sekarang sedang memuliakan kita. Enggak, itu juga pada saat itu juga bagian dari ujian juga. Jadi jangan melihat ujian itu semata-mata sebuah kepedihan saja. Sikap itu sih sebenarnya bukan sikap GR sih Bu, itu sebagian dari husnuzon juga kepada Allah. Ya mungkin husnuzon itu kalau dalam bahasa kita bisa jadi GR juga, nggak apa-apa Bu. Iya, GR yang baik gitu. Itu sah-sah saja. Dan bahkan kalau kita kembali pada pengetahuan modern ini, itu terbukti Bu, bahwa kita harus memikirkan sesuatu yang baik dulu dalam diri kita, maka pasti akan jadi baik. Kita pikirkanlah bahwa orang-orang itu semua bersikap baik kepada kita. Mereka semua adalah orang-orang yang baik. Insya Allah Bu, bahwa lingkungan atau komunitas yang kita temui itu adalah komunitas yang baik. Tapi kalau kita sudah memikirkan bahwa lingkungan orang-orang itu, itu tuh orang-orang yang ada ibu yang suka begini, ada juga yang suka kalau minjem nggak mau balikin duit, ada juga suka mulai itu sesuatu yang buruk semua, maka komunitas itu menjadi komunitas yang buruk bagi kita. Karena ya negative thinking gitu loh. Nah itulah, jadi karena itu bahwa yang pertama, kalaupun itu melahirkan GR nggak apa-apa Bu, itu bagian dari husnuzon juga sih. Kata Allah, ya ana inda zonni abadi, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Prasangka kita tuh ya Allah, mungkin ini sebagai ujian Tuhan untuk kita naik kelas. Itulah sesuai dengan prasangka kita tuh, itulah kondisi yang sesungguhnya. Saya udah pernah bicara di sini tentang istidraj. Kadang-kala juga Tuhan itu memberikan kenikmatan-kenikmatan justru karena untuk menghabiskan nikmat yang datang dari Allah itu di dunia saja, sehingga nanti ketika di akhirat kita tidak punya hak lagi untuk mendapatkan nikmat Allah, padahal pada saat itulah kita yang paling membutuhkan kenikmatan dari Allah. Itu istidraj Bu. Belum tentu juga bahwa kita kemudian mendapatkan kenikmatan bahwa itu sebagai sebuah ini Allah, mungkin juga sebagai na'udzubillah min zalik. Nah tapi justru mungkin sebaliknya sih. Jadi ketika kita berbuat baik, muncul cobaan-cobaan bagi kita. Itu mungkin kasih sayang Allah. Satu, Allah justru mengabulkan apa yang kita lakukan itu, atau Allah justru dengan itu memberikan kita supaya kita lebih dekat kepada dirinya. Atau yang ketiga, bahwa apa yang kita lakukan itu sebagai satu bentuk tes dari Allah, apakah kita betul-betul berbuat baik itu karena keikhlasan kepada dirinya. Mungkin saja kita berbuat baik itu supaya kita pada sesuatu yang lain, tapi dengan itu mungkin Allah akan memberikan tes berikutnya, apakah betul hambaku ini setelah berbuat kebaikan, aku berikan sedikit mungkin masalah kepada dia, tapi dia tetap berbuat baik kepadaku walaupun apapun yang terjadi. Nah kalau kita melihat itu seperti itu, insya Allah itu justru jauh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang paling sejati itu Bu, bukanlah cinta yang tanpa pengorbanan, tanpa kepedihan, tapi bukti cinta yang sejati itu apapun yang terjadi kita tetap mencintai dirinya. Saya ingin mengakhiri ini sebelum menutup dengan doa dengan satu kisah Asyibli, salah satu sufi yang besar pada abad pertengahan. Dia sufi yang sangat terkenal. Suatu saat pintu rumahnya itu diketuk oleh orang. Dia tanya kepada orang itu, siapakah Anda? Kata orang itu, kata yang ngetuk pintu ini, ana min ahibbaik, saya dari orang yang mencintai dirimu. Kemudian Syibli mengambil batu-batu dan melempari orang itu. Orang itu lari. Kata Syibli, bukan, engkau bukan pecintaku. Kalau engkau sebagai pecintaku, engkau akan menerima apapun dari diriku karena kecintaan kepadaku. Gitu. Jadi kalaupun Tuhan kemudian memberikan kita cobaan, memberikan kita masalah, kalau kita menjadi pecinta Allah, kita akan menerima itu dengan kecintaan kita kepada dirinya. Marilah kita tutup pengajian ini dengan harapan dalam perjalanan kehidupan kita yang singkat ini, kita dipilih oleh Allah, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang Dia cintai, dinaikkan derajat kita di hadapannya, dikuatkan diri kita dalam menghadapi seluruh persoalan kehidupan kita.
Allah selalu menurunkan bimbingannya kepada kita dalam setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min nafsin la tasba' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ilmin la yanfa wa min salatin la turfa wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-yusra ba'da al-usra wal-rakha'u ba'da al-shidda. Allahumma ma bina min ni'matin faminka la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari diri yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari sholat yang tidak pernah terangkat, dari doa yang tidak pernah terdengar. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah kemudahan setelah kesulitan, berikanlah kelapangan setelah kesempitan, berikanlah kebahagiaan setelah kepedihan. Ya Allah, tidak ada nikmat pada diri kami kecuali berasal dari-Mu. Kami memohon ampunan atas dosa-dosa kami dan bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.